Kapan terakhir Anda mengatakan tidak? Sebuah strategi agar Anda semakin kreatif dan produktif. Kenalkan, nama saya Rahmat Baru MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di Masterclass malam ini. Seperti yang kita sudah bersama, banyak orang di luar sana sedang terjebak ingin mengatakan iya, sehingga itu akan menjadi beban bagi dirinya. Jim Rohn pernah mengatakan, berhenti mengatakan iya, yang itu akan jadi beban di pundak Anda. Dan Nancy Reagan juga mengatakan, it's hard to say no and easy to say yes. Karena banyak orang di luar sana, bukan Anda, agar dia lebih disukai sama orang banyak, dia lebih sering mengatakan iya. Dan ini tolong kita sadari sama-sama, apapun yang Anda katakan iya, itu akan menjadi problem Anda. Yang tadinya itu adalah problem orang lain, saat Anda mengatakan iya, semuanya pindah. Serah terima jabatan yang bermasalah, akhirnya Anda. Kenapa saya uh, memberikan atau mempunyai ide untuk membicarakan ini? Karena saya adalah alumnus dari People Pleaser. Saya adalah orang yang sangat sering mengatakan iya, yang menyebabkan saya repot sendiri dalam mengisi kehidupan karena nggak ada waktu lagi buat saya dalam berkarya. Semuanya untuk orang lain. Dan ketika saya mendapatkan kesadaran, lebih tepatnya, ada sebuah kondisi yang membuat saya terbuka matanya, yaitu orang-orang yang saya bantu akhirnya menusuk saya dari belakang. Saya baru menyadari, oh ternyata begini ya efek dari ingin berbuat baik kepada orang, namun tidak menggunakan kesadaran. Karena yang saya cek ketika saya berbuat baik kepada orang, ingin menolong orang lain, bukan karena ingin membantu, tapi lebih banyak dirasa dari sisi aku tidak enak kalau tidak disukai sama orang. Nah, ini adalah dua energi yang berbeda ya, yang tolong kita sadari sama-sama. Karena kalau kita berfungsi dari ingin menolong orang lain karena takut tidak disukai sama orang lain, vibrasi yang kita sending ke universe adalah law of vibration. Tidak mengherankan apa yang kita tarik di kehidupan ini adalah juga hal-hal yang secara vibrasi juga rendah, seperti orang-orang yang datang di kehidupan Anda adalah orang-orang yang selalu mengambil. Mereka tidak pernah sama sekali mengucapkan terima kasih, dan Anda dibiarkan apa ya istilahnya kering sendiri, tidak bisa berkembang karena energi Anda habis. Nah, mungkin em, ini yang juga saya perlu teman-teman hati-hati terhadap apa yang saya omongkan malam ini, karena semakin ke sini saya itu agak pesimis dalam melihat kehidupan ini. Dalam artian begini, saya itu agak apa namanya ya, gimana kata-katanya ya? Saya Oke, Pinto. itu agak lebih, jadi ada teman-teman saya yang nanya, gimana nih kalau aku ngumpul sama sesama pengusaha, terus hangout, terus networking, gimana? Apa pendapat kamu? Kalau dulu saya akan selalu bilang, suruh tuh cobain aja. Sekarang saya tuh agak berfungsi dari, semuanya bullshit kok. Kamu perlu hati-hati ya dengan perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Saya sampai kaget kenapa saya ngomong seperti itu, karena em, cara berpikir saya sekarang adalah semua orang adalah salah sampai terbukti mereka benar. Ini cara pandang saya, dan ini tolong hati-hati kalau ini heavy jangan dicontoh, tapi ini yang saya selalu pegang sekarang. Jadi kalau ada orang datang ke saya bawa proposal bisnis, bullshit nih, sampai dia mempresentasikan dan sesuai dengan apa namanya, dan feeling saya cocok. Tapi saya nggak ngomong ke dia kalau dia bullshit, tapi sekarang itu cara pandang saya kalau ada orang datang saya ngajak ngomong ke saya, dan apa namanya minta ketemu, saya selalu berfungsi dari ini orang akan memanfaatkan saya sampai hal tersebut tidak terbukti. Jadi kalau dulu saya selalu berfungsi dari positive thinking, kalau sekarang saya berfungsi dari semua orang akan selalu memanfaatkan kita sampai terbukti sebaliknya. Nah, ini dan cara pandang ini cukup menyelamatkan saya dari beberapa orang-orang yang ingin memanfaatkan saya, dan dan tidak ada yang salah ya dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan kita, tapi tolong sadari, dengan Anda sering memanfaatkan diri Anda sendiri, orang-orang yang akan memanfaatkan Anda akan pergi menjauh dan diganti dengan orang-orang yang akan berkolaborasi. Karena orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda, mereka merasa segan. Ini yang dari beberapa klien saya yang dulunya adalah people pleaser, ketika saya minta dia untuk terus menggali potensinya, memanfaatkan potensi yang selama ini sudah ada tapi belum dia lihat,
dia bilang, kok teman-teman saya pada sedikit ya? Ya iya, teman-teman kamu yang dulu adalah kerjaannya memanfaatkan dirimu. Sekarang, dengan kamu memanfaatkan dirimu sendiri, orang-orang tersebut meninggalkan, dia mencari orang-orang lain yang akan dimanfaatkan, dan kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sevibrasi, yaitu orang-orang yang ketika berbicara isinya adalah, yuk kita create apa nih bareng-bareng. Sekali lagi, saya tidak mengatakan kita lebih baik dibandingkan orang lain, karena nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk, semuanya hanya berbeda saja. Kalau Anda masih senang dimanfaatkan sama orang lain, teruskan sampai Anda merasa kayaknya udah nggak realitaku lagi deh. Yuk kita pilih yang lain, yaitu Anda sendiri yang memanfaatkan diri Anda. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke pendekatan pragmatis. Bagaimana caranya supaya orang-orang yang ingin memanfaatkan Anda pergi, meninggalkan Anda dan diganti dengan orang-orang yang ketika berbicara isinya adalah kemungkinan apa yang kita bisa create bareng, apa nih kontribusi em, potensi seperti Anda potluck gitu ya. Hangout bareng, potluck masing-masing bawa potensi, Anda bawa nasi goreng, teman Anda bawa lauknya, semuanya ditaruh di meja, akhirnya Anda bisa menikmati bareng-bareng. Itu adalah collaboration and contribution. Sedangkan orang-orang yang bergerak dari mengambil, dia nggak bawa apa-apa, terus dia memaksa apa namanya, apa yang Anda punya. Jadi saya punya klien yang kebetulan dari sisi perekonomian dia yang paling oke di keluarga tersebut, dan dia selalu dihantui tekanan-tekanan dari keluarganya untuk dimintain duit setiap pertengahan bulan gitu ya. Jadi kayak dia jadi apa namanya ATM bagi keluarganya. Kemudian saya tanya, mau seperti ini terus atau ada kemungkinan berbeda yang mau kamu ambil? Em, Sudah saatnya Pak, saya berbeda karena saya merasa tertekan. Oke, keputusan apa yang mau kamu ambil? Karena saya rasa dia sudah mendapat. Jadi gini, orang-orang yang datang ke saya biasanya itu sudah tahu keputusan apa yang mau diambil, tapi karena dia belum bersedia melepas labelnya, yaitu label orang yang punya apa namanya perekonomian yang paling bagus di keluarga itu adalah kewajiban dia untuk membantu yang lainnya. Saya tanya, em, mana yang lebih enak energinya, kewajiban atau semuanya berdasarkan pilihan? Berdasarkan pilihan, Pak. Yo, oke. Sekarang apa namanya? Coba tanya ke dalam dirimu, pilihan apa sih yang tersedia di sini untuk membantu keluargaku? Misalnya dia minta, I don't know, juta sebulan, Anda tanya, berapa nih yang happy buat saya ketika saya bisa membantu keluarga saya, yang ketika dia nggak mengucapkan terima kasih pun, ketika dia nggak mengembalikan duitnya pun yang dia pinjam, kita tetap happy. Oh, di sekitar 150 sampai 200 ribu, Pak. Yaudah, itu yang dikasih. Karena dengan begitu Anda tidak lagi berharap apa-apa dari keluarga Anda. Dan menariknya, ketika kita memberikan sesuatu yang kita sudah happy, vibrasi yang kita pancarkan ke semesta adalah high vibration. Karena dia bilang, kok saya membantu saudara saya yang katanya akan dibalas berlipat-lipat ganda, kok yang datang ke saya begitu banyak permasalahan yang berlipat-lipat. Kemudian saya tanya, lu transfer ke dia, ke saudara lu, vibrasinya apa nih? Sebel atau gratitude? Sebel sih Pak, karena saya selalu ditekan terus sama keluarga saya. Ya udah, itu yang kamu ciptakan. Saya tidak bilang itu adalah hal yang salah ya, tapi ya realitanya adalah seperti itu. Kamu nge-transfer dia dalam kondisi yang sebal, gerutu-gerutu, yang balik ke kamu adalah permasalahan yang sama, vibrasinya rendah. Oleh karena itu, pilihan di tangan kamu. Bagaimana jika kita tidak lagi berfungsi dari kewajiban, tapi dari pilihan? Karena kewajiban rata-rata adalah low vibration. Ini tolong tolong teman-teman di sini sadar ya. Ini kenapa em, tolong apa-apa dicari apa nih pilihannya. Karena itu akan membawa vibrasi Anda yang rendah ke high vibration. Karena bahasa yang paling vital adalah energi. Sorry, everything is energy kata Albert Einstein. Dan kalau dari sisi energi, sekali lagi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Itu kenapa Anda sudah berbuat baik kepada orang, kok yang datang adalah masalah. Karena ketika Anda berbuat baik, Anda sebel dari menggerutu gitu ya. Nah sekarang coba apapun yang orang-orang sedang minta kepada Anda, Anda tetap ada pilihan, walaupun itu adalah tugas Anda, tanggung jawab Anda. Mungkin Anda di kantor ada bos yang sedang menekan Anda untuk mengerjakan pekerjaan dengan alasan, gue kan udah bayar lo, lu kerjain lah. Nah, tanya dalam diri Anda, apa nih di kondisi aku sedang seolah-olah tidak ada pilihan ini, bagaimana aku dalam proses mengerjakannya yang mudah dan menyenangkan? Apakah Anda mengundang orang-orang yang bisa berkontribusi kepada Anda di kantor itu untuk membantu Anda?
Karena itu tadi kecenderungan kita para healer 2.0 ini adalah ingin mengerjakan semuanya sendiri. Itu tadi karena ingin membuat orang lain senang. Bagaimana jika cara pandang malam ini yang ingin saya pertimbangkan kepada Anda dan Anda tetap keputusan di tangan Anda apakah Anda mau pilih atau tidak adalah satu-satunya yang perlu Anda buat senang, satu-satunya yang perlu Anda buat happy, satu-satunya komitmen yang perlu Anda jaga adalah dari diri Anda ke diri Anda sendiri. Karena dengan begitu Anda akan lebih mudah nanti menghandle orang-orang yang berusaha untuk memanfaatkan Anda akan lebih mudah untuk mengatakan tidak. Ada klien saya yang di luar jam kerja, dia diminta bosnya untuk hangout bareng. Kalau dulu dia ikut-ikutan. Dia ikut aja apa yang kata bos dan teman-temannya minta. Namun dia menyadari kayaknya ada deh potensiku dalam diriku yang perlu aku gali. Aku pengen ikut kelas online malam. Tapi kalau begini terus diajak hangout, habis dong waktuku. Nah, ketika dia menolak, dia sempat apa ya, mendapatkan penghakiman dari bos dan teman-temannya. Namun ketika dia tetap kekeh, ini kan di luar jam kerja kan. Nah, dan gue bebas dong, karena apa namanya, aku punya pilihan di sini. Nah, ketika dia mengatakan tidak, ternyata dari 5 yang sering hangout bareng itu dia dan temannya satunya lagi menyadari ini buang-buang waktu, apa namanya, ada sesuatu potensi lainnya. Nah, ketika klien saya memilih untuk tidak hangout lagi dan fokus kepada kelas online, itu menginspirasi temannya lain juga untuk tidak apa namanya memilih hangout lagi, dia juga mengambil kelas online lainnya. Kalau tidak ada tidak ada yang memulai, perubahan di lingkungan kita kayaknya agak susah untuk berubah. Nah, di sini kenapa berhenti berharap ada pangeran naik kuda putih yang akan menyelamatkan Anda, menyelamatkan lingkungan Anda. Nggak ada itu. Yang akan menyelamat dan mengubah kehidupan Anda dan lingkungan Anda adalah Anda sendiri yang hadir malam ini. Karena em, berhenti menunggu waktu yang tepat, berhenti menunggu momen yang tepat, berhenti menunggu ada orang atau pemerintah mengubah kebijaksanaannya sehingga semuanya akan baik-baik saja. Nah, enggak. Itu terlalu lama. Sekarang disinilah peran kita. Ada yang nanya di YouTube Berkembang Bersama, kemarin topiknya apa ya? Berhenti menyelamatkannya. Stop menjadi penyelamat. Ada komen yang menarik di situ. Kalau pasangan saya gimana? Yang vampir energi itu adalah pasangan saya. Mahatma Gandhi pernah cerita, eh, stop apa ya? Stop demo mengenai kedamaian kalau kita sendiri belum mencerminkan mengenai kedamaian. Karena kalau Anda lihat apa namanya demo-demo mengenai kedamaian isinya apa? Lempar-lemparan bom Molotov, eh, pukul pukul memukul antara demonstran dengan polisi. Yang paradoksnya atau apa ya? Yang satirnya bukan satirnya, yang sayangnya demo yang berisi kekerasan tersebut adalah demo yang membahas mengenai kedamaian. Mahatma Gandhi mengatakan untuk menjadi apa ya, untuk bisa menginfokan mengenai kedamaian, menurut dia bukan demonya yang paling penting, tapi apakah Anda sudah menunjukkan kalau Anda sendiri sudah menjadi energi kedamaian itu sendiri. Karena itu tadi cukup cukup klise sih cara pandang Mahatma Gandhi, tapi menurut saya masuk akal juga ya. Ini orang demo ini membicarakan kedamaian, tapi cara penyampaiannya adalah lempar-lemparan batu, pakai bom molotov, ada pertempuran antara si demonstran dengan si polisi yang jaga. Nah, ini juga yang perlu saya tekankan. Sorry, tekankan. Sorry. Nggak ada yang benar. Nggak, apapun yang saya katakan malam nggak penting ya. Tapi kalau ini relevan buat Anda, tolong pertimbangkan, yaitu masih banyak orang-orang yang ingin menyebarkan kesadaran, tapi caranya adalah maksa. Ini yang saya perlihatkan, saya lihat di sosial media. Loh, orang ini apa mengajarkan mengenai kesadaran, tapi kok cara penyampaiannya controlling, cara penyampaiannya adalah aku yang paling benar, kamu yang salah. Tidak terbuka sesi dialog di sana. Nah, ini menarik menurut saya, dan sekali lagi kesadaran, Gary Douglas dari Access Consciousness saja mungkin teman-teman akses banyak di sini. Gary Douglas sendiri dari Access Consciousness mengatakan bahwa sebenarnya realita ini nggak ada yang salah. Realita yang kita lihat banyak pembunuhan, banyak kekerasan, banyak korupsi dan sebagainya ini nggak salah. Realita ini nggak salah. Tugas kita yang berfungsi dari kesadaran adalah membentuk realita lainnya.
Sehingga yang berfungsi dari gali potensi, membandingkan hanya dengan diri sendiri, terus berkarya dan sebagainya. Ini tugas kita menciptakan realita ini. Sehingga orang-orang yang ada di realita yang penuh kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya ini, kalau sudah mereka rasa kok capek ya gue baca di Detik isinya begitu-begitu terus gitu ya, dia akan mempertimbangkan untuk memilih realita yang sudah Anda ciptakan ini. Jadi bukan kita dengan kesadaran terus maksain realita yang penuh dengan kekerasan ini dengan mengatakan aku yang paling benar, kamu yang salah. Aduh itu at least di saya itu nggak cocok karena nggak ada yang salah dengan orang-orang yang melakukan itu gitu. Dan kalau kita masih memaksa, apa bedanya kita dengan orang-orang yang menggunakan pendekatan dari kekerasan juga. Jadi saya nggak tahu mungkin ini klise ya cara pandangnya, tapi dan ini saya rasa lebih mudah, lebih cepat, eh, tidak tidak membutuhkan energi yang terlalu besar. Anda tidak berbusa-busa untuk ngasih tahu orang. Karena sekali lagi semakin ke sini yang semakin saya sadari orang-orang nggak akan percaya dengan apa yang apa namanya kita katakan. Sekali lagi orang-orang nggak akan percaya dengan apa yang kita katakan. Orang-orang akan percaya, sorry, orang-orang tuh hanya akan memperhatikan tingkah laku kita. Jadi banyak yang kasih testimoni ke saya setelah dia sendiri having fun dengan menggali potensinya. Terus contohnya saya lah, nggak jauh-jauh. Saya sudah ngasih info ke ibu saya mengenai kesadaran tuh sekitar 3 tahun yang lalu. Em, karena dia masih lihat tingkah laku saya kalau ketemu di rumah isunya mengeluh, terus ngomongin orang di belakang, mungkin ibu saya, ya elah lu aja nggak mencerminkan kesadaran, ngapain gua belajar beginian gitu ya. Setelah saya apa namanya fokus ke dalam diri saya, walk the talk, kemudian apa ya tidak lihat kiri, tidak lihat kanan, hanya melihat saya yang dulu dengan yang saya sekarang, dan apakah sudah ada perubahan. Terjadi perubahan di ibu saya. Ibu saya juga mulai mengirimkan video-video yang berisi kesadaran karena dia lihat, "Ah, si Rahmat nih berubah ya dari ngomongin orang terus ngosipin orang, sekarang kayaknya dia lagi asik nih menggali potensinya. Kayaknya bener nih apa yang dia katakan." Jadi um, just be the energi, lebih murah, lebih cepat, tidak terjadi konfrontasi, tidak menghabiskan waktu dan energi, dan Anda tidak capek dalam menjelaskan apa itu kesadaran karena Anda sendiri adalah cerminan dari kesadaran itu sendiri. Dan em, kenapa Free Master Class dan kemudian meditasi itu agak gencar saya apa namanya saya buat kelasnya karena yang saya sadari ternyata hasil penelitian Maharsi College ya yang kemarin saya kasih di grup, ternyata di tahun 2007 ke 2010 1.700 orang meditasi bareng-bareng 3 tahun itu ternyata ada perubahan, eh, orang-orang kekerasan di Amerika itu menurun. Nah, ini juga yang dimaksud bahwa untuk merubah lingkungan itu hanya dibutuhkan satu orang. Eh, ini hasil penelitian yang saya dapatkan ketika ada sebuah tim marketing yang tidak perform, itu ditaruh satu orang aktor yang diminta untuk selalu positif, selalu ramah, selalu tersenyum. Ketika aktor itu diminta untuk hadir di tim itu selama 3 bulan, terjadi kenaikan performa dari tim marketing tersebut. Artinya apa? Ya, hanya dibutuhkan satu orang untuk bisa ngerubah lingkungan kita. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah Indonesia ini, nggak usah kota Anda, lingkungan Anda aja dulu. Yang Anda lihat potensinya besar, tapi kok masih stuck. Oh, karena nggak ada contoh gitu. Nah, dibandingkan orang-orang lingkungan kita, anak-anak kita, saudara kita ngelihat contohnya di Instagram, di infotainment, dan itu nggak salah juga ya, itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi kalau Anda rasa mereka sudah melihat Detik, Instagram, dan infotainment, tapi kehidupan potensi mereka nggak termaksimalkan, mungkin saatnya contohnya ya Anda sendiri. Nggak jauh-jauh, Anda terus berkarya, Anda hanya membandingkan dengan diri Anda sendiri. Anda mengganti self-talk Anda yang mana itu adalah cerminan enlightenment. Jadi tercerahkan itu bukan sesuatu yang ekstravaganza ternyata. Jadi Robert Spira adalah orang yang memperkenalkan saya mengenai apa itu non-duality. Dia mengatakan bahwa enlightenment, tercerahkan, itu bukan sesuatu Anda mendapatkan energi semesta seperti apa. Enggak seperti itu, tapi lebih kepada your self-talk berubah dari melihat diri Anda ada yang salah, melainkan eh, perubahan yaitu
bagaimana jika tidak ada yang salah dengan diri Anda? Karena saat Anda berhasil merubah self-talk Anda dari menyalahkan diri Anda sendiri dengan menggantinya dengan apa nih potensi dalam diriku yang bisa aku maksimalkan, itu Anda sudah termasuk kategori tercerahkan atau enlightenment. Jadi, em, nah, kalau Anda sedang mencari guru-guru seperti itu yang berkaitan mengenai spiritual, salah satu ciri-cirinya yang ingin saya tekankan kepada Anda dan mungkin Anda pertimbangkan, tolong cari orang-orang yang membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia mengatakan itu susah, tolong cari yang lain. Karena coach atau fasilitator yang yang tepat, yang bukan ya oke, coach atau fasilitator yang keren adalah menyimpelkan semuanya sehingga Anda yang mengambil modalitas itu akan lebih mudah untuk meningkatkan potensi. Jadi kalau ada orang bilang susah nih seperti saya karena ini itu, kayak cari yang lain. Karena karena itu nggak menginspirasi ya, itu malah membuat seolah-olah untuk bisa tercerahkan, bisa mengakses spiritual versi Anda itu harus berputar-putar terlebih dahulu. Enggak. Untuk at least buat saya yang saya sadari ketika saya mengenal diri saya sendiri, ketika saya berhenti menghakimi diri saya sendiri, ketika saya semakin sayang kepada diri saya sendiri, proses tercerahkan, proses spiritual ya. Apa sih bedanya spiritual dengan spiritual dengan spiritual? Spiritual tuh kayak nggak ada waktu-waktu khusus untuk saya bisa berbicara dengan Tuhan atau semesta. Spiritual ketika saya sedang ngomong sama Anda ya, saya bisa bicara sama semesta. Semesta kok gue bingung habis itu gue ngomong apa ya? Tolong dong downloadin gue informasi gitu ya misalnya. Nah itu adalah spiritual. Saya nggak harus melakukan ritual tertentu untuk bisa berkomunikasi dengan semesta. Nah, dan ada satu cara pandang menarik dari Vadim Zielen, seorang penulis buku Transurfing, dan ini eh, eh, salah satu yang saya rekomendasikan bukunya buat Anda, walaupun itu agak tebal, Anda bisa gunakan kesadaran saat ngebacanya atau dengerin podcastnya di bab berapa nih yang mau aku dengar sekarang. Itu adalah pendekatan belajar versi kesadaran ya. Nggak harus runtut karena energetically hari itu Anda sedang butuh bab ini, bab itu. Dia mengatakan bahwa salah satu ciri orang, sorry, cara termudah bagi Anda untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau semesta, pencipta Anda adalah tolong jangan serius-serius. Karena kalau dari sisi access consciousness, serius itu adalah electrical vibration. Semuanya tuh mengkeret, Anda solid. Tapi ketika Anda bercanda, having fun, kalau Anda sendiri teman-teman akses di sini kan kalau lihat Gary sama Dean ngefasilitasi kan bercandanya agak 17 tahun ke atas ya. Kenapa? Karena em, seksual energi adalah yang paling banyak penghakiman. Jadi gini, Gary Douglas punya cara pandang yang cukup menarik buat saya. Kalau orang sudah beres dalam melihat seks dan uang, kehidupannya akan lebih cepat berubah. Karena dua ini, seks dan uang adalah yang penuh banyak penghakiman. Kedua, saat kita bisa lebih rileks bermain interesting point of view kedua area ini, em, kehidupan Anda akan lebih cepat untuk berubah. Jadi itu kenapa jok-jok kalau Anda lihat mungkin saya nggak tahu mungkin ada yang ikut foundation ya Global Foundation nggak tahu kapan nih di Turki nggak salah ya mungkin Anda daftar dan Anda lihatlah gaya-gaya bagaimana mereka apa namanya memfasilitasi nggak jauh-jauh joknya di situ. Kenapa? Itu tadi itu kayak em, jadi ada orang yang pernah apa namanya ada masalah di keuangan gitu ya dia ditipu sama orang dan kemudian Gary bilang yang intinya joke-nya adalah membuat seluruh kelas itu tertawa gitu. Yang awalnya saya bingung ini kan masalahnya parah nih kok pakai diketawain dulu kenapa? Ternyata kalau energi kita sudah bisa melihat eh, oke ada pepatah Cina yang mengatakan kalau kita belum bersedia ditertawakan kita belum sampai. Kalau kita sudah bersedia ditertawakan kita sudah di pertengahan jalan. Dah kalau kita sudah bersedia menertawakan diri kita sendiri kita sudah sampai. Artinya apa? Dan ini juga saya praktekkan ke dalam diri saya. Ketika permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang saya alami, saya belum bersedia menertawakan diri saya, perubahannya agak susah. Tapi ketika apapun yang sedang saya hadapi, saya sudah bisa menertawakan diri saya sendiri, saya bisa men-shifting lebih mudah energetically. Saya bisa lebih mudah untuk
mendownload wisdom dari semesta. Karena ketika saya menertawakan diri saya sendiri, em, saya bisa merubah dari rahmat yang berbodi ini ke infinite being. Nah, Akashic Record, apapun itu, kalau saya menchannel dari collective soul, itu biasanya hanya akan terjadi kalau saya sudah nggak punya definisi mengenai siapa si rahmat ini. Bagaimana caranya? Yaitu saya menertawakan diri saya sendiri. Nah, begitu juga waktu saya memfasilitasi teman-teman di ngopi ngobrolin solusi di Bandung kemarin. Kalau dulu, em, saya selalu fokus ke dalam diri saya. Apa nih materi yang perlu saya siapkan? Proyektor apa yang perlu saya siapkan? Nah, ternyata semakin ke sini, semakin saya sadari ada pendekatan yang saya lakukan yaitu pendekatan mengurangi. Apa yang saya kurangi? Saya mengurangi diri saya kalau saya merasa diri saya penting. Nah, ketika saya mengurangi cara pandang kalau saya mengurangi sebuah cara pandang kalau saya adalah orang yang penting, saya bisa hadir cuman bawa satu tas kecil dan satu tentengan. Kalau dulu proyektor, apa namanya, handout dan sebagainya. Karena saya merasa nih orang udah bayar, gue harus menunjukkan kalau gue pinter dan penting untuk bisa memfasilitasi orang-orang ini. Yang terjadi biasanya energi perputarannya tuh nggak maksimal. Saya tidak bisa menjadi space seutuhnya bagi orang-orang yang datang di sini. Ada sebuah cara pandang menarik dari seorang Mary Gilbert kalau nggak salah ya. Dia mengatakan orang-orang itu tidak akan ingat apa yang Anda katakan. Sekali lagi, orang-orang itu tidak akan pernah ingat apa yang Anda katakan ketika dalam sebuah pertemuan, tapi orang-orang akan selalu mengingat apa yang dia rasakan ketika dia keluar dari pertemuan itu. Nah, sebenarnya ini saya lebih banyak gali di Joy of Speaking. Joy of Speaking itu adalah pelatihan public speaking untuk corporate yang disediakan oleh Berkembang Bersama. Namun intinya adalah seperti itu. Jadi menurut saya kalau Anda seorang fasilitator atau coach, berhenti ingin menunjukkan kalau Anda penting. Karena Anda tidak akan bisa merubah rasa yang orang itu sedang alami. Karena tugas kita sebagai fasilitator atau coach adalah untuk menjadi space seutuhnya bagi orang-orang yang datang mengambil sesi kepada kita untuk bisa selesai keluar dari pertemuan itu bisa mendapatkan rasa yang berbeda. Berhenti ingin menunjukkan kalau Anda menarik, ini dari pesan dari Gary Douglas, berhenti ingin menunjukkan kalau Anda menarik, tertariklah kepada orang lain. Dari Rupert Spira sendiri mengatakan, saat Anda merasa diri Anda penting, Anda akan kembali menjadi body. Tapi ketika Anda menyadari bahwa aku tidak penting, aku adalah energi. Tidak penting di sini maksudnya bukan mengecilkan diri Anda ya, tapi eh, rasa penting itu gimana kata-katanya ya? Energetically kayak menjadi dinding bagi Anda untuk Anda bisa communicate dengan orang yang di depan. Kayak ada tabirnya gitu. Ini yang saya rasakan ketika diri saya penting. Saya adalah seorang fasilitator yang sudah punya banyak modul yang saya pelajari. Artinya kepintaran-kepintaran saya ini akan saya gunakan untuk memfasilitasi orang yang ada di depan saya. Di saya agak repot itu cara pandang itu karena fokusnya ke saya aja. Tapi ketika saya mengurangi cara pandang bahwa nggak ada yang penting dalam diri saya bisa hadir seutuhnya buat orang yang ada di depan saya. Nah, bagaimana cara mengurangi kepentingan itu? Mengurangi rasa penting itu yaitu jadi sadari bahwa you are infinite being. Anda bukan fasilitator, Anda bukan coach, Anda adalah infinite being yang akan menjadi space bagi orang yang ada di depan Anda. Nah, bagaimana untuk bisa membiasakan diri kita untuk bisa kembali mengarah menjadi infinite being, yaitu em, lakukan segala cara atau sering-seringlah berkata tidak kepada hal-hal yang membuat Anda agak susah masuk ke infinite being Anda. Contohnya apa? Ke pertemuan-pertemuan yang Anda rasa secara vibrasi kayaknya isi pertemuan itu adalah ngomongin orang, kompetisi, eh, namun karena Anda diundang dan Anda merasa nggak enak, Anda memilih untuk datang ke sana. Dan akhirnya ketika Anda mendengarkan informasi-informasi yang tidak relevan tadi, Anda lebih percaya kepada informasi tersebut dibandingkan ke diri Anda sendiri. Akhirnya kedekatan Anda dengan diri Anda sendiri semakin jauh, dan akhirnya Anda agak susah untuk menjadi infinite being lagi. Jadi, kenapa penting? Paling tidak mempertimbangkan kepada diri Anda untuk belajar, untuk lebih sering mengatakan tidak ketika diajak hangout, ketika diajak ngumpul, ketika begitu banyak informasi yang Anda baca
yang kadang membuat eh, gini ya. eh, Salah satu cara juga membuat Anda untuk bisa menjadi infinite being, latih diri Anda untuk berkata tidak kepada ketika si apa namanya em, supermind Anda atau pikiran kritis Anda berusaha untuk mensabotase. Sri Maharsi pernah mengatakan eh, kita itu seperti sedang tidur. Apapun yang kita lihat, dengar, dan rasakan di kehidupan ini adalah mimpi. Oleh karena itu, gunakan kesadaran Anda untuk mengecek apakah ini sejatinya benar atau ini hanyalah mimpi. Maksudnya apa? Misalnya Anda mendapatkan, mungkin ya dulu, mungkin waktu zaman dulu, mungkin ada orang tua Anda yang pernah ditelepon sama orang, mungkin Anda sekolah di, mungkin orang tua Anda di Semarang, Anda sekolah di Jakarta, dan ada yang nelpon kepada Anda dan mengatakan kepada orang tua Anda dan mengatakan bahwa kalau Anda di Jakarta lagi kecelakaan misalnya. Dan akhirnya orang tua Anda panik, mentransfer uang ke orang yang nelpon tersebut ketika dicek ternyata Anda baik-baik aja di Jakarta. Itu kenapa? Karena otak kita ketika dipicu oleh ketakutan, biasanya dia menciptakan skenario yang terburuk dari sebuah kondisi. Itu kerjaan otak kita. Dia sangat kreatif. Oleh karena itu, saran saya, ketakutan-ketakutan apa yang sedang Anda alami, kecurigaan apa yang sedang Anda alami, tolong dinetralisir dengan menggunakan kesadaran sebagai pengawas utamanya. Karena dengan begitu dia akan ngecek, enggak, this is not true, this is only fantasy. Yuk kita cek dulu, kita cari datanya dulu. Biasanya kesadaran sifatnya merespon, bukan bereaksi. Em, Bereaksi itu buru-buru, berputar-putar di masalah, dan akhirnya yang terjadi eh, seperti itu. Anaknya lagi di Jakarta, dibilang lagi kecelakaan, dia panik, dia transfer. Dan nggak apa, at least itu adalah pelajaran buat dia. Nah sekarang dengan kesadaran ini, Anda akan lebih tenang. Oke, ada info seperti ini, keputusan apa yang aku ambil? Aku coba hubungi tantenya di sana. Aku coba hubungi temannya yang ada di sana, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu akan membuat Anda lebih tenang. Oleh karena itu, say no itu tidak hanya kita praktekkan untuk yang di luar, pemicu-pemicu dari luar, ngajakin hangout, kemudian apalagi ya, eh, ada orang-orang yang sudah tahu vampir-vampir energi nelponin Anda punya hak kok. Saya juga bingung kenapa sih ada orang yang masih sungkan untuk tidak mengangkat telepon. Saya adalah master dari tidak angkat telepon. Canda-canda. Eh, Saya juga kok pakai acara nggak enak sih, karena itu kan kehidupan lo ya. Terus dia nggak izin lagi. Dia kan apa ya? Ini menurut saya biasanya saya kalau mau nelpon orang biasanya saya WhatsApp dulu. Lu ada waktu nggak bro buat teleponnya gitu. Itu lebih lebih menguntungkan, lebih nurturing buat kedua belah pihak gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba ujuk-ujuk dia nelpon gitu ya, terus maksa lagi, pakai acara blaming lagi, apa ya, guilt, menimbulkan rasa bersalah dalam diri kita gitu, misalnya dengan WhatsApp, angkat dong, gue lagi butuh ngomong gitu. Ya, lu kan nggak menghormati waktu gua ya, asap dulu kek gitu. Saya bukan gila hormat, tapi sadari bahwa banyak orang di luar sana yang berusaha untuk memanfaatkan Anda dengan menciptakan rasa-rasa bersalah tersebut, yang akhirnya ketika Anda berada di bawah rasa bersalah tersebut, Anda akan berada di atas kontrol, Anda akan berada di bawah kontrol mereka. Jadi guilt, apa ya? Guilt itu adalah senjata banyak orang. Jadi banyak yang berusaha untuk apa ya, membuat saya merasa bersalah dengan seringnya saya buat kelas seperti ini. Ah kan hidup lu udah enak. Enak dong lu ngomong beginian kepada banyak orang. Saya sempat merasa ya juga ya, apa gue nggak usah buat kelas lagi gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, tunggu dulu, banyak kok email dan DM yang mengucapkan terima kasih karena nggak jadi bunuh diri, misalnya ada saudaranya yang terbebaskan dari kondisi yang sedang dialami. Oh kalau gitu ada manfaatnya juga nih, ya deh buat terusin apa namanya, untuk buat kelas-kelas seperti ini. Jadi um, ya hati-hati dengan banyaknya orang berusaha untuk membuat rasa bersalah dalam diri Anda. Ketika Anda percaya dengan rasa bersalah itu, akhirnya Anda berada di bawah kendali mereka. Dan ini banyak orang sedang menggunakan cara-cara ini untuk membuat Anda berada di bawah kendali Anda. Jadi sebenarnya apapun yang mereka lakukan itu nggak salah. Oke, oke, memang saya kedengarannya agak-agak gitu ya, tapi ya ini at least Anda bisa membuka mata Anda bahwa tidak semuanya baik kok. Kelihatannya baik aja gitu ya orang-orang itu, tapi
sadari bahwa mereka berhak untuk melakukan atau mengambil sebuah keputusan yang bebas. Hari ini mereka baik, besok mereka ngomongin Anda di belakang, ya nggak apa-apa juga, itu adalah keputusan mereka. Jadi em, Rani say no di sini sama dengan nomor nice, bisa, atau nice itu di saya nice itu adalah tool ya, tools. Jadi saya bukan Rahmat yang nice. Saya adalah Rahmat yang bergerak dari kesadaran kapan saya mau ngumpat dia atau kapan saya mau berbaik-baik dengan dia. Jadi em, saya punya banyak tools, tapi ketika saya Rahmat yang nice, saya nggak punya tools ngumpatnya ini. Ketika jelas-jelas dia abuse gitu ya. Namun karena saya adalah Rahmat yang nice, saya tetap aja di abuse sama dia. Tapi ketika em, saya adalah infinite beings, Rahmat yang aware, saya tahu kapan baik dan saya tahu kapan eh, mau berbuat jahat kepada dia kalau berbuat jahat itu diperlukan. Klien saya yang seorang perempuan pernah di-abuse oleh teman kantornya, dia adalah oke, katakanlah si bunga ya, bunga yang baik gitu ya. Ketika eh, si cowok ini nge-abuse, karena dia merasa dirinya baik, dia menerima itu saja, abuse itu gitu. Sampai dia menyadari nggak bisa begini Pak. Oke, em, kamu si bunga, hampir aja ngucapin namanya. Kamu si bunga yang nice atau kamu adalah infinite being? Aku adalah infinite being. Oke, dari ini pilihanmu apa? Oh, saya bisa galak juga. Ya udah, apa nih yang diperlukan saat ini? Nah, ketika dia orang yang di kantornya itu mau melakukan hal itu, dia bilang aku potong kemaluanmu ya kalau masih begitu. Nah, menariknya yang kedengarannya agak sadis tadi itu memfasilitasi si cowok itu. Si cowok itu akhirnya berubah 180 derajat dan menyadari bahwa itu adalah hasil dia di abuse waktu kecil dan dia ingin mengebuse orang-orang yang ada di sekitar dia. Jadi banyak rentetan. Nah, ini menarik ya, teman-teman di sini. Saat Anda say no, itu sebenarnya bukan hanya menguntungkan buat Anda sendiri. Saat Anda say no, itu sebenarnya menginspirasi orang-orang juga untuk belajar berkata tidak juga. Karena itu tadi yang perlu yang diperlukan adalah diri kita sendiri dulu gitu. Karena kebetulan saat ini level kesadaran kita yang saat ini mungkin lebih aware kondisinya saat itu, ya udah Anda dulu pemicunya. Nanti Anda akan menginspirasi orang-orang yang benar-benar sudah merasa lelah dengan mengatakan iya terus. Sekarang saatnya mereka memilih untuk mengatakan tidak. Itu yang mungkin bisa Anda pertimbangkan dari apa yang akan kita bicarakan malam ini. Baik, sebelum saya masuk ke slide, kesadaran apa yang muncul, silakan. Pak Rahmat, Halo, halo, sayang. malam. Ya, Ya, Pak Rahmat mau ya. tanya dan cerita sedikit karena kejadian yang terakhir saya berani berkata tidak, bukan yang terakhir banget sih, tapi beberapa waktu lalu tuh eh, berakhirnya nggak enak. Tapi di saya nggak apa-apa sih Pak Rahmat. Hmm, Eh, hmm, hmm. Tetap nggak apa-apa. Jadi suatu hari saya ada ini teman lama, tapi juga Ya, akhirnya jadi klien. ya. Kemudian eh, tiba-tiba saya tuh kayak nggak tahu kenapa kayak terdorong untuk tanya gitu sama Tuhan, sama semesta bahwa sebenarnya dia ini kayak gimana ya gitu. Hmm, Karena hmm. dulu tuh pernah ada desas-desus tentang fitnah yang dia ciptakan, tapi saya nggak pernah punya clarity-nya seperti apa. Terus Ya. saya tanya seperti itu, ternyata besoknya 2 hari kemudian Pak Rama terjadi satu kejadian di mana dia melakukan itu, tapi ke saya. Jadi saya sendiri ini ke apa korbannya, saya bukan korban, maksudnya saya sendiri ini yang dapat itu bukan korban ya, karena saya yang create kan ke Pak Rahmat. Pertanyaannya kan saya yang ajukan ya, Ya, benar. Terus, pertanyaan terus? kan saya yang ajukan gitu. Nah, terus habis itu eh dengan saya apa tahu kenyataannya itu, saya sempat ngomong gitu ke dia bahwa Hmm. dan itu saya nggak pakai nice lagi, jadi ngomong Ya. ke dia bahwa oh kamu ternyata melakukan ini langsung waktu itu kasih kill energi tapi sempat tanya dulu Pak Rahmat Hmm. question. Hmm. Ternyata kill energi cocok gitu di saya live gitu Ya. saat itu. Ya. Nah, begitu saya kasih kill energi yang dia lakukan adalah sedikit mengakui terus kemudian blaming balik. Jadi kayak kamu kan
coach yang baik dan teman baik bisa-bisanya sekasar itu. Menurut dia tuh begitu. Jadi Wow, langsung, guilt trip ya. wah iya, Terus. iya. Jadi langsung langsung di gaslight ya itu ya para mat ya. Saya kan Ya, sadar ya, kan itu. ya. Bahwa kamu teman yang baik selama ini dan kamu coach yang baik, kamu selalu lembut. Ih, ternyata kamu kasar ya dan kamu bisa seperti itu. Padahal saya nggak kasar ya para mat. Ya, Saya hanya bicara tegas. ya, Tapi ya, saya nggak mengata-ngatai, nggak ya, ada sama sekali. Tapi bicara apa ini? Nah, gitu. Jadi ya, maksudnya memang agak tegas gitu ya, bicaranya. Tapi dia gaslight dengan seperti itu. ya. Terus habis itu saya bilang sama dia, bicarakan ke dia, loh, kalau kita orang baik bukan berarti kita tidak boleh marah loh saat ada terjadi satu Ya, kejadian. Aku ya, selalu bilang gitu. Terus ya, intinya saat itu seolah-olah clear, seolah-olah. Tapi ternyata ya. Pak dibilang, jadi oh ya udah ya, oke oke saling minta maaf dan lain sebagainya. Ternyata Yes, di bagus. belakang dia bawa, ya ternyata tidak. Di belakang dia bawa temen satu lagi Ya, untuk memberitahukan karena dia lagi sakit hati sama saya kan Pak. Jadi dia ikut memfitnah saya ke teman itu. Yang teman yang satu lagi ini tiba-tiba ngelabrak saya tanpa saya tahu apa-apa. Loh ini kenapa tiba-tiba tiba-tiba kenapa ada ini? ya, Dan ya. saya capture semua pembicaraannya tidak terbuktikan. Tapi kan si teman ini dia kadung ngelabrak cuman gengsi kayaknya Pak mau Ya. narik omongan ternyata salah ya gitu. Dan akhirnya saya sempat konfirmasi sedikit. Sebenarnya saya nggak pingin banyak-banyak kan Pak Rahmat karena saya ingat bahwa tidak semua untuk dimenangkan kan ini ngapain Yes, saya di sini untuk keren, klarifikasi. Saya keren. cuma bicara seperlunya, Ya. lalu saya kembali ke teman saya itu. Lalu dia bilang kan, oke lah, ini aku yang paling pantas disalahkan. Nah, dia kan langsung ke victim side ya, Pak Rahmat. Aduh, Iya, ini dia ya. mainnya keren. Habis itu dia langsung main ke victim side. Saya di situ juga tetap di kill energy bahwa ya Hmm. memang ini memang kamu yang salah dan kamu tidak perlu menggaslight orang untuk jadi saya poin balik gitu kamu Hmm, nggak hmm. perlu menggaslight orang seolah-olah aku yang salah padahal nih kamu loh Ya, apa namanya yang melakukan semua drama ini saya bilang gitu ya, terus langsung diblokir terus habis itu yang satunya juga blokir saya jadi ini end up-nya dengan permusuhan gitu ya Pak Rahmat ya, di mereka tapi nggak di saya di mereka ya. jadi mereka memusuhi saya. Cuman yang saya bangga, yang saya bangga sama diri saya adalah ketika saya di blokir itu, saya tidak merasa kehilangan. Terus habis itu di pikiran saya juga kayak, Dinda, jika mereka ingin berteman lagi sama kamu, kamu mau nggak? Nah, dulu saya pasti akan beroperasi, enggak lah, trauma banget ternyata kayak gini. Nah, Ya. dulu tuh gitu. Tapi di saya, enggak, boleh aja suatu saat datang lagi, mau jadi klien lagi, saya cek energinya, kalau live ya it's okay. Dan itu kayak tulus gitu, Pak Rahmat. Maksudnya di hati Ya. saya kayak, oh ya, emang benar kayak gitu, gitu. Tapi ini kayaknya pertama kali saya say no yang akhirnya tuh tanda kutip nggak baik, tapi saya tahu ini baik sih Pak Rahmat. Tapi Ya. maksudnya seolah-olah kan kayak permusuhan gitu. Ya. eh dan dia kan dasar kamu psikolog gagal, coach gagal kan dia mereka gitu-gitu kan Pak. Ininya gaslightnya ke saya. Artinya saya juga nggak takut kredibilitas saya dijatuhkan gitu loh Pak Rahmat. Maksudnya Ya. nggak apa-apa. Misalnya mau bicara itu pun ke orang lain, nggak apa-apa. Saya stay on the track aja dan lakukan apa yang saya bisa ya. Misalnya berkarya terus gitu aja sih Pak Rahmat. Itu sih Jejak saya cuma jejak jejak digitalmu aman? aman Pak Rahmat. Eh, Maksudnya Kamu eh, nggak berkeluh kesah di internet kan? sama sekali Pak Ah, Rahmat. itu keren Dan banget. Yes. iya, saya nggak Yes. pernah keluh kesah, Ya, tidak menceritakan ke siapapun. ya, ya, Kemudian kecuali ke suami saya dan di kelas ini kan, tapi kan nggak ada namanya kan Pak Rahmat. ya, Dan ya, saya cek semua jejak digital saya sama mereka, saya tidak pernah mengata-ngatai mereka. Jadi ya, kan mereka yang ngata-ngatain saya, ya, tapi saya tidak pernah mengata-ngatai balik. Jadi ya, cuma apa, yang mana? Ini kenapa bisa seperti ini? Maksudnya kata-kata seperti itu aja, tapi nggak ada yang ya kamu yang goblok itu nggak ada. ya, 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 Itu sih nggak ada. Gitu ya, sih Pak Rama. Tapi yang di saya rasakan adalah wow, saya satu terfasilitasi bahwa baru tanya langsung dijawab. ya, Terus terfasilitasi kill energy dan kali ini kill energinya biasanya kalau saya kill energy itu langsung end up-nya kayak clear lagi situasinya. Ini kan blokir-blokiran dan lain sebagainya. Tapi saya nggak apa-apa sih Pak Rahmat. ya. Maksudnya merasa tenang. Itu gimana ya Pak Rahmat?
Dan Em, nggak per- apa-apa sih, Kak. Pertama yang perlu kamu akui, kamu malah bikin penasaran orang-orang yang mungkin mungkin sih dua orang ini kemana-mana ceritanya kan, ah coach gagal itu apa, psikolog gagal, coach Mm. gagal dan sebagainya, Nah, cerita ke banyak orang gitu. Terus kamu, jadi gini, biasanya apalagi di era sekarang kan, kesenggol dikit cerita di Instastory, kemudian posting sesuatu. Nah kamu dengan elegannya ketika diomongin orang, nggak ada jejak digitalmu seperti itu, dan akhirnya orang-orang yang diceritain, masa sih? Kok gue jadi penasaran sama si Dinda ini, Dinda sana, Dinda ya, itu, gue makin penasaran ya. Nah akhirnya itu orang-orang akhirnya eh, dateng. mikir kan, terus datang gitu, terus jadi klien lo. Jadi banyak 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 sesuatu yang kita bisa manfaatkan dari kondisi asalkan Anda bereaksi. Anda semuanya di sini nggak, sorry, asalkan Anda merespon bukan bereaksi. Ini Anda maksudnya bukan hanya Dinda aja, semuanya yang ada di sini. Karena itu tadi, orang-orang akan ngerti sendiri kok energi mana yang nurturing sama energi mana yang ngajak berantem gitu. Jadi kok Iya, kok lu iya. nggak relevan energi gue, kok enakan sama si Dinda ini ya gitu. Jadi ya, thank you for being that, dan kenapa saya tanya jejak digitalnya adalah karena ya udah seringnya di situ, ketika "Loh, kok orang ini nggak kok nggak orang ini nggak bereaksi ya, kok gue jadi penasaran sama orang ini dan sebagainya, dan sebagainya." Ini hitung-hitung dua orang ini adalah apa namanya, tim marketing Anda. Marketing iya ya. Nah, tapi bener Pak Rahmat, itu Ya. bener banget ya. Bun, Pak Rahmat udah jadi cenayang banget ya Pak. Jadi mereka si orang kedua itu mengajak orang ketiga untuk difitnah juga gitu kan Pak. Itu Ya, teman ya, ya. saya. Kebetulan si orang ketiga seorang influencer, seorang dosen, maksudnya orang yang bisa menginfluence banyak orang gitulah Pak. Nah, Ya. apa namanya? Si orang ketiga ini tapi punya kesadaran dia Hmm, nggak langsung ini, tapi ya. kemudian malah dia merekomendasikan salah satu temannya ke saya, kemudian datang bersama temannya itu, dan dia tahu saya lagi habis ada masalah itu. Hmm. Begitu pulang dia bilang, aku bangga banget, aku tahu kamu ada masalah itu, tapi kamu sangat profesional loh, Din. Gila, nggak kelihatan loh kalau kamu kemarin habis ada masalah digitu-gituin orang gitu, Pak. Ya, ya, ya. Yes, itu dia habis aku tahu, aku dikasih tahu, kamu dijelek-jelekin ke aku, tapi aku mau coba tetap. Aku bawa temanku ke sini, loh, kamu kok kayak nggak ada masalah, nggak pernah mengeluh apa-apa, nggak ada kayak, "Ih, gila keren banget sih Din kamu." Kebetulan mereka adalah teman kuliah saya, jadi dia, kamu sangat berubah Dinda. Dulu kalau kamu kayak gini pasti kamu ngeluhnya semalaman ya. Itu Yes. sih Pak Rahmat. Dan akhirnya kliennya dia itu satu keluarga membawa keluarga lain, dan itu klien yang seminggu sekali banget, kayak ya Ya. udahlah nggak apa-apa cuma seneng terapi gitu. Jadi klien yang jangka long term banget dan sangat Yes. menghasilkan gitu Pak. Jadi Pak Rahmat Yes. bilang tadi bener banget itu efeknya. Berarti ini juga pembuktian dari kata-kata Gary Douglas, when we receive judgment, eh, tabungan kita juga meningkat. Jadi saya thank you juga buat dirimu Dinda, karena kamu bersedia menerima penghakiman dari dua orang tersebut dengan elegannya. Akhirnya orang ketiga datang dengan bawa rezeki buat kamu. Jadi ya, eh, Wah, ya itu juga tolong perlu diklaim. Kalau receiving hanya akan mendatangkan begitu banyak keberlimpahan. yes, yes, bener banget Pak Rahmat. Ya. Dan waktu itu saya nonton film terakhir, terus di terakhirnya itu ada kata-kata yang menurut saya juga bagus ya, kayak keadilan berada di balik penerimaan. Itu tuh kayak, Wow, wow, oke. Ya, ya, nice. ya, ya. Namun yang perlu kita sadari juga, yang menyebabkan semuanya pingin buru-buru, terus merasa apa namanya, nggak suka dengan allowance karena kerasa itu agak lemah, quote unquote, karena ada elemen waktu di sana. Jadi Oh ya, eh, kita masih menaruh elemen waktu yang menyebabkan kita pingin semua perubahan itu, atau benar. ya semuanya tuh instan. Enggak. Tapi menariknya, dengan kita allowance, sebenar-benarnya allowance, kita akan bermain dari energi, nggak ada lagi, kadang lebih cepat atau mungkin lebih lambat dari proyeksi waktu itu. Mungkin oke, intinya adalah yang menyebabkan kita nggak mau menerima dengan tangan terbuka apapun itu, karena kita suka menempatkan elemen waktu. Aku harus mau berubahnya sekarang, baik-baiknya sekarang. Namun menariknya ketika Dinda ada teman-teman di sini benar-benar apa ya,
menerima semua rasa tidak nyaman itu, rasa sakit, rasa sedih, rasa ditusuk dari belakang oleh teman-teman. Ini kan teman-teman kuliahku kok begini-begini. Dan kamu say no with your critical mind and say yes to your awareness. Kamu say thank you atas ketakutan itu sudah hadir. Saya terima dengan tangan terbuka. Akhirnya perubahan itu akan lebih cepat. Apa ya? Energi itu akan yang tadinya stuck dia akan ngalir dan berlaru dengan lebih cepat. Lebih cepat tuh relatif ya, tapi biasanya walaupun belum berubah, kitanya sendiri udah kayak lebih legowo, lebih tenang, lebih rileks karena kita berkata tidak dengan critical mind dan kita berkata iya kepada our conscious gitu. Iya, Pak Rahmat. Itu Hmm. berasa sih Pak Rahmat yang waktu itu jadi cepat juga karena seperti kata Pak Rahmat, kalau kita sibuk berkarya, menerima, terus Hmm. kita sibuk berkarya, Hmm. itu Hmm. nggak kerasa sih Pak Rahmat. Ya, Jadi kan yang waktu itu dulu juga ada yang keluarga saya menghakimi saya, ya, kemudian ternyata saya diundang ke bosnya mereka, dan bosnya mereka, ya kamu keren banget, kalian punya saudara keren banget, sampai tepuk tangan, akhirnya mereka, ah nggak bisa menghakimi ini bos gua. Bos gua kok mengapresiasi Dinda ya, dan semua teman-temannya mengapresiasi, akhirnya mereka jadi ikut. Oh ya, iya ya, ternyata ya itu butuh waktu setahun Pak Rahmat, tapi setahun penerimaan itu kayak nggak kerasa sejak saya menerima, dan itu yang Pak Rahmat sarankan, nggak ada ya, yang harus, kan ya, dia saudara harusnya baik, itu nggak ada, nggak apa-apa, ya, saudara nggak baik juga nggak apa-apa gitu. Iya, ya, nggak ada harus lagi gitu di yes, sana. yes, Sama akhirnya ya berkarya, akhirnya ya nggak kedengeran sih mereka, terus tiba-tiba datang masanya, itu Tuhan bikinin, aduh ya ampun, bikinin keajaiban, akhirnya semua kebalik gitu. Itu yes. thank you banget ya Pak Rahmat, itu Thank you. yang indah banget sih itu, penerimaan yang indah banget. Jadi waktu yang kejadian kedua ini saya udah kayak aman, selalu di Ya, backup, tinggal masuk ke dalam diri aja untuk jaga vibes gitu. yes, yes, Iya, yes. iya, iya. Oke, Pak Rahmat cuma mau sharing tentang say no aja sih dengan ending yang yang Ya, lucu. ya, keren Dinda. Thank you, thank you. Thank you. Dwi, Pak Rahmat, kesadaran apa yang muncul saya kok kesal sama diri saya sendiri? Apakah Dwi sudah sering mengatakan tidak? Jadi mungkin apa yang kita sampaikan tadi, yang kita apa namanya, kita ungkap apa kita ceritakan dari awal tadi udah nggak relevan buat Dwi, karena Dwi sudah di level yang tegas. Tegas artinya Anda say yes to your future and say no hal-hal yang menghalangi Anda untuk menciptakan kehidupan Anda. Jadi biasanya begitu orang-orang yang kok gue sebel ya dengar materi ini. Jadi Gary tuh pernah dideketin sama seorang peserta yang babnya saat itu mengenai laporan keuangan, apa ya, memperbaiki laporan keuangan lah, conscious, conscious, financial conscious. Nah, Gary kemudian nanya, kamu udah beres kali ya laporan keuangannya, artinya kamu udah teliti dan sebagainya. Iya sih. Nah, berarti apa namanya topik ini nggak relevan buat kamu. Eh, Mungkin Dwi merasa sebel karena Dwi mungkin agak takut apakah keputusanku caraku ini tepat, kok berbeda dengan pendekatan si Rahmat ya, karena cara kita say no-nya mungkin beda, Dwi. Dan mungkin kalau ini relevan dan sudah membuat kehidupanmu berbeda, teruskan versi say no-nya versi kamu. Oke. Elika kasar. Oke, Pak, ada lagi yang boleh muncul, silakan ngomong silakan. Ya, sebentar ya. itu tadi. Saya keselnya iya sih. Saya iya sih. Udah bisa ngomong no. Terima Hmm, kasih banget tuh Pak. ya, Eh, ya, ya, dan terima kasih pada semua eh, fasilitator yang lain, beberapa ini coach, ya, eh, terutama Access Bars ya. ya. Terus gimana sih? Gimana Iya, gimana? kayak siapa Mbak? Tadi yang barusan ngomong Mbak siapa? Mbak Dinda. Eh, Mbak Elizabeth Hurley. Dinda, 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 Dinda. Mbak Boleh Dinda. Pak, boleh, boleh, boleh. Elizabeth. Ya Mbak Dinda ya. Iya, Itu ya, ini Bu, salam kenal. halo, halo Mbak Dinda. Kepengalaman bersama juga sih. Itu ya Allah, kenapa saya ketawa sih? Eh, Gimana, gimana, gimana? Iya, itu eh saya termasuk orang yang susah banget tuh say no. Hmm, oke. Terus tempo hari
berhasil ngomong no gitu. Yes. Terus. Ya, terus habis itu sebodoh orang mau ngomong apa gitu. Ya, Ya, yang muncul adalah ya saya tahu penghakiman mereka. Saya orang yang jahat hmm, dikata-katain gitu. ya, ya, ya. Yang jahat ini. Terus waktu saya baca itu, oh WA dari salah satu dari mereka gitu. Terus, hah gitu kan? Terus saya eh, kalau dulu mungkin bilangnya, wah aku enggak jahat, aku orang baik. Apa sih aku minta maaf gitu ya, kayak Ya, gitulah ya. ya. Terus yang kemarin tuh enggak, oh iya, oh itu ya, terima kasih ya, gitu Wow, saya. wow, wow. Oke, oke, oke. Ya, itu Terus. ada tendensi apapun terus saya lupa gitu kan. Terus Ya. orang lain lagi, teman yang lain lagi, tiba-tiba WA saya pingin ngobrol gitu. Hmm. Kita lama nggak ketemu, oke gitu kan. Ya. Tapi ada gini, aduh dari lingkaran yang itu juga males. Terus. Memang ya ternyata memang belum waktunya mungkin ya. Saya langsung catch, oh ini mau klarifikasi whatever dah ya. Nah, Hmm. ya, tapi kemudian eh saya masih belajar sih Pak. Yang satu hal lagi, saya masih belum bisa ngomong say no, Ya, masih yes. Nah, ya. Oke, oke. masih yes. Kalau Dan itu kalau kalau terlanjur gitu gimana Pak? ya bagus pertanyaannya. Hmm. Eh, oke, dari pendekatan psikologi memang agak kaku ya. Kita diminta say no gitu. Em, namun dari pendekatan spiritual atau akses ataupun apapun itu yang Anda pelajari, biasanya dia lebih lembut, yaitu walaupun kita sudah mengatakan iya, kita tetap ada pilihan kok di situ. Artinya apa? Misalnya kamu udah bilang iya ke teman-teman dari pertemuan yang berasal dari lingkungan yang sama. Kemudian Anda Iya. Anda datang gitu ya. Terus Anda cek 5 menit, oh masih oke kok energinya. 10 menit, oh masih oke kok energinya. 15 menit, aduh, oke. Ini udah mulai mengarah yang kemana-mana nih. Body, kamu masih mau di sini? Atau kita mau cabut? Nah, di situ Dwi bisa ngambil keputusan yang berbeda. Karena apapun apapun yang kita alami berdasarkan keputusan kita. Jadi Anda datang ke sana, body Anda, yuk yuk, udah cukup ya. Kita udah say hi dengan mereka, yuk kita cabut, kita pulang. Itu adalah pilihan berbeda lainnya. Dan dari sisi energi lebih lembut. Say no-nya maksudnya adalah kita tetap ada pilihan walaupun kita mengatakan iya di depan tadi. Jadi apa strategi bullshit yang saya lakukan biasanya pura-pura saya dapat telepon atau saya minta orang kantor telepon gue ya 5 menit lagi gitu. Saya keraskan Oh, volumenya terus itu gitu. yang ya air-air ini sering saya lakukan. Ya, ya, nggak apa. Ya, Iya ya. sih, itu Karena menjadi karena lebih karena lain. itu Hmm. itu berbaik hati dengan diri dulu ya, Oke, gitu. oke. Terus kalau umpama yang satu lagi, satu hal lagi Ya. yang saya terlanjur ngomong say yes, Mhm. and terus nggak bisa gitu, nggak Hmm. kayak ini kayak jebakan Batman ya gitu loh. Konteksnya seperti apa? Coba kalau boleh cerita Eh, konteksnya seperti oke, apa? detailnya gini. Eh, saya terlanjur yes jadi ketua RT yang Ya, ya, ya. kemarin tuh. Ya, oke Eh, oke oke. Terus. nah, ini ternyata yang saya perceive ketika mereka warga itu saya suruh mereka ngomong Hmm. apa Mhm. adanya Hmm. adalah eh, mereka itu nggak mau tampil karena nggak mau jadi korban. Oke. Terus lah ini kenapa saya merasa diadukan jadi korban Pak. Oke, oke. Kalau Heeh. Anda meneruskan menjadi ketua RT, gimana kehidupan Anda 5 tahun ke depan? Light or heavy? Iya heavy. Kalau Anda tidak menjadi ketua RT untuk 5 tahun ke depan, light or heavy? Bentar. Oh, kalau ulangi Pak, Kalau Anda jadi ketua RT untuk 5 tahun ke depan, light or heavy? biasa aja. Yes, sama saya juga. Ya Kalau biasa aja. Anda tidak jadi ketua RT, gimana kehidupan Anda 5 tahun ke depan? Kok menyenangkan sekali ya. Oke. Nah, dari kesadaran ini yang Anda dapatkan, apa yang mau Anda pilih? Mundur ya Pak. Oke. Oh, Nah, ya. mundur.
Oke, strategi apa yang bisa kita ambil untuk memudahkan proses mundur ini dengan mudah dan menyenangkan? Bikin masalah. Oke, itu satu. Pilihan apa lagi selain bikin masalah? Gini, em, ini tidak muncul aja. Jadi Hmm, membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. oke. Ya, Itu. ya, ya. Paling tidak, Dwi, yang saya persif di sini nggak ada yang salah dengan kamu kemarin mengambil Hmm. keputusan untuk mengiyakan. Paling tidak, kontribusinya adalah kamu menyadari, oh seperti ini toh, ada drama-drama, ada secret agenda di belakangnya, dan ternyata kesadaranku bilang, yuk, 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 kayaknya kita bisa pilih yang lain. Nah, ketika kamu mulai menganer, mempercayai kata hatimu atau intuisimu atau kesadaranmu, paling tidak kejadian itu adalah kontribusinya Dwi semakin dekat dengan dirimu sendiri. Jadi sekarang keputusan di tangan kamu dan pastikan keputusannya karena kamu memilih, bukan ada rasa bersalah atau mempercayai usaha-usaha orang-orang itu untuk membuat kamu merasa bersalah. Karena sekali lagi banyak usaha-usaha orang di luar untuk membuat kita merasa bersalah sehingga mereka menguasai kita dan akhirnya keputusan yang kita ambil berdasarkan kontrol mereka gitu. Oke. Hmm, Hmm. Iya, iya, iya. Hmm. Iya, paham, paham. Hmm. ya. Yang muncul ini apa? eh Let it flow dulu lah. Hmm, hmm. Let it flow. Let Ya, it flow. Karena ya, ada bisa kok di ya. ini kan tanpa controlling, tanpa Ya, controlling. ya. Kesadaran tuh meliputi semua ya, based on data juga kesadaran kan. Kamu penuhi dulu datanya. Emang seperti apa sih? Aku mau jadikan korban kayak apa sih? Coba aku penuhi datanya dulu, sehingga kamu apa namanya informasinya lengkap. Habis itu kamu bisa ngambil sebuah Hmm. keputusan. Sebetulnya bukan korban juga sih, Pak. Hmm, hmm, Ini hmm. eh anu gini, Pak. Ini sebetulnya yang saya persipin dari mereka itu adalah takut untuk tampil. Hmm, Karena takut disalahkan. ya, ya, Itu. ya, ya. Itu aja. Hmm. Oke, oke. Di saya malah di sini di saya ini sebenarnya kesempatan Dwi untuk I don't know, untuk belajar menjadi leader yang terorganisir dan membedakan Dwi dengan leader-leader lainnya adalah kemampuan Anda untuk menemukan orang-orang yang ahli di bidangnya yang membantu Dwi untuk mengerjakan hal-hal dari RT itu yang lebih fun gitu. Jadi Anda tahu oh untuk ini sih dia. Jadi Anda itu hanya tim leader. Manager. Yes, yes, yes. Oh Anda iya nggak sih, ngerjain iya. semuanya Oh gitu. iya sih Pak, iya gitu, gitu emang. Oh Ya, ini, oh ya kasih, ini ya, kasih, itu kasih, ya, gitu. ya. Oh iya sih. The power of say no, Yes, the power of say yes. yes, yes. The power of Hmm. say no untuk say yes ke dirimu sendiri kan. Hmm, iya Hmm. Pak. Hmm. Oke, thank you Pak. Terima Sami, kasih sekali. sami. Oke, Rani, eh, tentang kepanikan yang diambil oleh otak saat itu sampai sekarang saya sama sekali kalau anak-anak terjatuh atau jatuh dari sepeda sampai harus jahit, saya bawa ke RS sampai nggak berani lihat apakah ada hubungannya dengan trauma. Hmm. Kalau trauma enggak ya, tapi kalau apa kontrak jiwa soal kontrak iya iya karena apapun yang kita alami itu udah pasti akan terjadi anak jatuh kita ketemu dengan orang yang menyenangkan kita ketemu dengan orang yang menyebalkan itu sudah kontraknya udah jelas sosial kontrak apa namanya kontrak soul kontraknya udah jelas. Yang paling penting di sini Ran dan teman-teman apapun yang sedang kita alami kita disakiti kita ditipu orang dan sebagainya karena itu sudah jelas kontrak jiwanya yang paling penting adalah untuk menghentikan karma itu ke arah yang membuat kita menderita, yaitu tanya kontribusinya apa? Apa yang benar dari kondisi yang belum aku lihat? Em, apa yang lucu dari kejadiannya yang belum bikin aku ketawa? Misalnya kalau Anda mau melakukan pendekatan ekstrim versi Gary Douglas gitu ya, dia selalu nanya, walaupun agak menyedihkan kondisinya, dia selalu nanya apa yang lucu dari kejadian ini yang belum bikin saya ketawa. Karena dengan begitu Anda akan menghentikan karmanya ke kondisi yang menyedihkan, sorry, yang menyebabkan ke kondisi yang low vibration
Karena Anda berfungsi dari merespon, bukan bereaksi. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Akhirnya karma yang lanjutannya adalah hal-hal yang semakin tidak enak datang. Tapi ketika, oke, anakku jatuh, ini udah sudah a- a- dia akan alami karena soul kontraknya udah seperti ini. Apa kontribusinya? Apa yang benar dari kondisi yang belum sehingga Anda akan menciptakan karma baru yang berbeda. Karena karma hanya akan menjadi hukuman bagi orang yang tidak menggunakan kesadaran, karma adalah pelajaran bagi orang yang menggunakan kesadaran. Oke, ada lagi yang muncul di sini. Ada kesadaran apa yang ingin di-shifting? Kita masuk ke slide ya kalau belum ada. Oke, bentar. Wait. Jadi, jadi kalau dari psikologi mengatakan bahwa em, saat kita eh, lebih sering mengatakan tidak, kita akan lebih fokus untuk bisa menggali potensi kita. Karena kebanyakan orang ternyata tidak bisa menggali potensinya karena terbebani oleh perkataan iya. Itu akhirnya menjadi beban bagi dirinya sendiri. Nah, dari sisi spiritual dia agak lebih lembut bagaimana memaknai, yaitu nggak apa-apa Anda mengatakan iya pun. Karena di tengah jalan nanti Anda tetap punya pilihan apa nih yang mau aku ambil. Misalnya Anda mengambil sebuah proyek yang mungkin apa namanya ini akan menjadi beban berat di apa namanya di kehidupan Anda. Dari sisi spiritual, Anda bisa menggunakan pendekatan apa pilihan yang tersedia di sini yang mudah bagiku eh, dalam mengerjakannya. Oke, the power of say no. Em, Stop being overwhelmed, stop being free. Karena itu tadi, Jim Rohn pernah mengatakan saat kita mengatakan iya, itu akan menambah beban di punggung kita. Em, Berarti Pak, kita harus antisosial. Enggak juga. Pastikan kalau Anda ingin berkata iya berdasarkan pilihan atau berdasarkan kesadaran. Bukan karena merasa tidak enak, bukan karena merasa takut, segan, dan sebagainya. Karena kalau Anda mengatakan iya karena Anda memilihnya, tidak ada lagi hal-hal yang akan Anda salahkan. Melainkan, oke ini aku kok yang mengambil keputusan bilang iya, apa yang bisa aku lakukan di sini yang mudah dan menyenangkan. Akhirnya kita dipaksa untuk berkata iya. Sorry, menggunakan pertanyaan. Karena kalau kita mengambil sebuah keputusan iyanya dari karena merasa tidak enak dan sebagainya, kecenderungan kita untuk menyalahkan kondisi, menyalahkan diri kita sendiri semakin besar. Gabor Mate pernah mengatakan dia adalah seorang psikolog survival dari apa namanya Holocaust ya. Dia mengatakan perubahan dalam diri kita itu hanya akan bisa kita sorry perubahan di kehidupan kita baik itu trauma apapun itu akan lebih mudah kita rubah kondisinya saat kita berbaik hati dalam berbicara dengan diri kita sendiri. Kebanyakan orang yang mengalami saya dulu ya itu kalau numpahin minuman itu omongannya begini loh, tolol tolol banget sih Rahmat, kamu nih eh, nggak hati-hati jadi orang. Apa yang terjadi? Ya saya semakin ceroboh lah. Tapi ketika eh, saya belajar kesadaran, kemudian saya ikuti bagaimana Gabor Mate itu memfasilitasi kliennya, ketika saya memecahkan gelas atau numpahin gelas, apa yang saya lakukan pertama kali? Menertawakan diri saya sendiri. Aduh, kocak banget sih Rahmat, Rahmat gitu. Namun energinya lebih kind dibandingkan menyalahkan. Apa yang terjadi dari waktu ke waktu saya lebih aware. Kalau kalau numpahin atau memecahin gelas pun saya tidak duduk menangisi atau menyalahkan diri saya, tapi saya lebih cepat untuk mencari tong sampah, ngebersihin, akhirnya semuanya kembali clean lagi. Jadi hati-hati dengan how you talk with yourself. Sebenarnya ini kunci yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Apapun omongan orang ke Anda is not important. Tidak penting apapun orang-orang omongan ke Anda itu nggak penting. Baik itu mertua Anda, baik itu ayah Anda, ibu Anda, anak Anda ke Anda, eh, keluarga Anda, adik-adik Anda itu nggak penting omongan mereka ke Anda. Yang paling penting apa sih yang Anda omongkan ke diri Anda sendiri. Wow, mic drop ya. Karena apapun yang orang lain, termasuk saya, apapun yang saya omongkan,
apapun bagaimana saya memfasilitasi Anda, omongan orang lain ke Anda itu nggak penting. Yang paling penting apa sih? Bagaimana how you talk with yourself itu yang paling penting. Jadi ya itu. Donald Woods Winnicott pernah mengatakan it's a joy to be hidden and a disaster not to be found. Jadi saat kita apalagi yang hadir malam ini ya, itu yang saya perceive energetically Anda tuh suka banget sendiri dan itu nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Bukan antisosial juga, tapi Anda menyadari mungkin sekarang saatnya gue ngecharge baterai gue dulu ya. Sehingga ketika Anda nanti keluar ketemu dengan orang, Anda tidak bergerak, ah gelas gue kosong, tolong dong bahagiakan saya. Jadi ada klien saya yang curhat kepada saya, kok saya jarang diajakin ngopi sama teman-teman. Mungkin saya agak usil saat itu. Kemudian saya tanya, lu sendiri emang mau hangout sama diri lu sendiri gitu? Karena yang saya perceive dia tuh agak suka ngeluh. Apa namanya ketika ngomong dia selalu menempatkan dirinya adalah korban dari sebuah kondisi yang nggak mengherankan. Teman-temannya mahal sekali ya hangout sama dia gitu. Kemudian saya bilang, gimana jika nggak penting em, orang lain ngajakin lu hangout tuh nggak penting. Kalau ada syukur, kalau ada juga nggak apa-apa. Yang paling penting, emang lu udah mau hangout sama diri lu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi setelah dia memperbaiki, sorry, merubah, nggak ada yang salah kalau memperbaiki ada konotasi salah ya. Merubah bagaimana dia berbicara dengan dirinya sendiri, bagaimana dia berbaik hati dengan dirinya sendiri, em, dia menjadi energi yang menarik untuk orang lain untuk ngajakin dia hangout. Nah, it's a joy to be hidden. Artinya adalah berikan waktu kepada diri Anda sendiri untuk nongkrong sendiri atau nggak usah nongkrong keluar di rumah sendiri. Apa namanya? Banyak meditasi, banyak baca buku, banyak dengerin podcast yang menginspirasi diri Anda sendiri untuk membuat Anda full dan penuh sehingga ketika Anda berjalan di kehidupan ini, Anda tidak lagi meminta kebahagiaan kepada orang lain karena gelas Anda sendiri sudah penuh. And yang kedua adalah a disaster not to be found. Maksudnya apa? Kebanyakan orang sekarang sedang tidak menemukan dirinya sendiri karena yang dia temukan kebanyakan orang adalah orang lain. Dia selalu mengidolakan orang lain, dia selalu mencontoh orang lain. Ini yang tolong karena banyak orang sekarang sedang mengidolakan pengusaha-pengusaha sukses. Um, dan Dan Sullivan itu adalah seorang coach, nama coachnya adalah Strategic Consulting. Dia pernah mengatakan banyak orang sukses sekarang masih berfungsi dari imposter syndrome. Jadi mereka tidak pernah merasa puas, mereka tidak pernah pernah merasa bersyukur. Akhirnya kebanyakan lari ke obat-obatan, minuman keras karena mereka merasa tidak sukses. Padahal ketika ditanya, ketika dilihat banyak pencapaian mereka, namun karena mereka berfungsi dari imposter syndrome, mereka merasa penipu, mereka bisa sukses karena mereka rasa itu adalah sebuah hal yang sifatnya keberuntungan, akhirnya mereka cepat stres dan menggunakan substance seperti minuman dan obat-obatan untuk memenuhi rasa kosong itu. Jadi dari situ saya menyadari, oh iya, ya, kayaknya udah nggak saatnya deh kita mengidolakan orang. Oke, kalau Anda kagum dengan orang sukses itu sangat wajar, tapi sadari bahwa gunakan pertanyaan yang kedua, apa nih yang bisa aku putuskan? Potensi apa dalam diriku yang bisa aku gali untuk menemukan versi sukses versi aku. Karena itu tadi, kebanyakan orang sukses yang tidak menggunakan kesadaran biasanya berfungsi dari lonely. Yang kedua, berfungsi dari imposter syndrome. Mereka merasa adalah sebuah penipu. Kenapa? Karena mereka tidak sering meng-acknowledge pencapaian mereka. Ada sebuah apa ya, garis finish yang sebenarnya itu bukan punya dia, yang dia masih lihat teman-temannya dan dia beranggapan kalau aku sukses ya aku harus seperti temanku. Akhirnya sukses versi dia itu kabur dan dia merasa penipu dan akhirnya dia stres sendiri. Dan yang kedua tadi apa? Imposter dan lonely. Pendiri dari Airbnb, saya lupa namanya, Brian Setzney kalau nggak salah. Dia pernah mengatakan, em, saya itu di tengah suksesnya Airbnb itu merasa sepi ketika datang balik lagi ke rumah, di mana rumah saya sepi, tidak ada pasangan dan sebagainya, saya merasa lonely. Ketika saya cerita ke teman-teman saya dihakimi. Kamu tuh uangnya udah miliaran. Bus,
lebih ya kayaknya. Kamu uangnya udah banyak gitu. Masa kok masih sih merasa sepi? Dan akhirnya dia mengingatkan, tolong jangan pernah menghakimi orang-orang yang merasa sepi walaupun sesukses apapun, karena itu adalah hal-hal yang lumrah untuk orang-orang yang masih bergerak dari em, tidak dekat dengan dirinya sendiri. Nah, ketika dia mengalami hal ini, dia kemudian melakukan pendekatan berbeda seperti meditasi dan sebagainya. Akhirnya kesendirian dia itu berubah jadi solitude. Solitude itu apa? Em, ada sebuah quote yang menarik mengenai sepi dan lonely dan solitude. Lonely adalah apa ya? Kemiskinan jiwa. Sedangkan solitude adalah kekayaan jiwa. Maksudnya apa? Solitude tuh kita yang milih. Kita ke coffee shop, baca buku, kita di rumah sendirian meditasi dan sebagainya. Sedangkan orang-orang yang lonely itu merasa eh, sepi dan akhirnya diisi dengan hal-hal yang tidak nurturing. Makan, tidur, apa namanya, gosip dan sebagainya. Saya tidak bilang yang A lebih buruk dari yang B, tapi biasanya yang tadi gosipin orang, kemudian makan yang berlebihan itu nggak kain buat tubuh. Ketika meditasi, latihan pernapasan, walaupun di rumah sendirian gitu ya, itu adalah sifatnya solitude untuk memperkaya jiwa. Nah, dan dan Brian Setsi mengatakan, Brian Setsi adalah pendiri Airbnb tadi, dia mengatakan pemimpin yang paling menakutkan adalah pemimpin yang lonely. Jadi untuk teman-teman para pemimpin di sini, sadari kalau kita masih bergerak dari kesendirian, merasa sepi dan sendiri, biasanya strategi yang kita kasih ke anak buah kita itu biasanya menekan, membuat anak buah kita stres, karena selalu bergerak dari ketakutan, bergerak dari curiga, bergerak dari terburu-buru dan memaksa. Itu Brian Sesni mengatakan em, di Diary of CEO ya kalau nggak salah itu podcastnya, dia bilang untuk para leader hati-hati memberikan strategi yang Anda create dari rasa sepi, dan untuk para untuk para karyawan di sini tolong hati-hati saat mempunyai bos yang lagi sepi sendiri, karena strategi dia akan penuh dengan ketakutan. Oke, em, omongan pendapat orang tentang itu sebenarnya sekali ya Pak ya. Omongan pendapat orang terhadap kita tuh nggak penting. Yang paling penting bagaimana sih, apa sih pendapat Anda terhadap diri Anda sendiri. Itu yang dimaksud dengan say no about everybody else point of view about you. It's not important. Say yes about what yourself think about yourself. Apa sih? Iya itulah, you get the gist ya. Why it's okay to be hidden? Ya, kenapa penting sih? Kenapa nggak apa-apa juga kita selalu sepi, selalu menyendiri, nggak pingin eh, di apa ya, nggak pingin dilihat sama orang, karena ada waktunya kita dilihat dan ada waktunya kita nggak pingin dilihat. Klien saya yang merasa apa ya, dia merasa kok dirinya nggak terkenal terkenal gitu, kemudian saya bilang kepada dia, mau tahu nggak cara tercepat untuk terkenal? Mau gimana caranya? Sudahkah kamu mengenal dirimu sendiri? Nah, menariknya ketika dia menggali potensi dalam dirinya, mengenal dirinya sendiri, keinginan dia untuk dikenal itu semakin kecil, dan paradoksnya dia semakin dikenal oleh orang banyak. Karena itu tadi, selain kita omongan orang tuh nggak penting, dan yang kedua adalah nggak penting juga orang mengenal kita, karena yang paling penting apakah Anda sudah mengenal diri Anda sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena kita kan lagi dibombardir dengan informasi nih. Oh, ada modalitas ini. Oh, ada bisnis ini. Oh, ada investasi itu. Ada Bitcoin ini. Oh, ada NFT itu gitu. Kita kan lagi dibombardir seperti itu untuk kita mengkonsumsi sesuatu. Kalau Anda belum mengenal diri Anda sendiri, kecenderungan Anda untuk galau, bingung kiri kanan, gue ngambil apa ya, akan semakin besar. Tapi ketika Anda say no to everything outside you and say yes to yourself, Anda akan lebih mudah. Oh, kayaknya nggak ada yang ini. Oh, kayaknya ini lucu nih. Oke deh, go be deh. Oh, kalau ini enggak. Ini boleh nih, gitu. Jadi itu kenapa penting untuk say no, untuk membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda, sehingga kita yang hidup di era konsumerisme ini, waduh, kita akan lebih mudah untuk stay at our ground. Kita akan lebih bisa menyeleksi hal-hal yang memang benar-benar kita butuhkan dan membuat kita semakin dekat dengan diri kita sendiri, dan kita akan bisa menyeleksi hal-hal yang
membuat kita semakin jauh terhadap diri kita sendiri. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Oke. Um, the need to be seen. Nah, ini juga um, hati-hati. Jadi ada seorang pembicara yang cukup menarik ketika saya perhatikan dia itu ketika presentasi agak lama di CV-nya dia, pencapaiannya dia. Dan itu nggak apa-apa juga. Namun Anda ada di tempat itu kan bukan untuk menunjukkan siapa Anda kan, tapi lebih kepada apa nih yang bisa saya fasilitasi untuk mengubah energi atau kondisi yang sedang Anda alami. Bukan artinya kita nggak boleh memamerkan CV kita, tapi bukan di situ saatnya. Karena setiap hari, setiap saat adalah Anda meng-acknowledge ke diri Anda sendiri sudah sejauh mana pencapaian Anda. Sehingga kecenderungan Anda untuk fokus ke diri Anda sendiri di saat-saat seperti presentasi, fasilitasi itu nggak ada lagi energinya. Karena Anda sudah tahu kalau diri Anda keren kan, nggak penting juga untuk orang lain tahu kalau Anda keren. Karena orang mengambil sesi fasilitasi Anda udah tahu kalau Anda keren. Yang paling penting apa nih yang bisa kita rubah energinya sehingga ketika klien Anda keluar dari sesi fasilitasi atau ketika klien Anda keluar dari sesi pertemuan itu, mereka mendapatkan kondisi yang berbeda. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi say no yang untuk topik ini adalah katakan tidak kepada diri Anda sendiri untuk menunjukkan kalau Anda itu penting atau keren. Atau ingin menunjukkan kalau Anda menarik. Karena kalau Anda dapat energinya, ini menarik banget energi. Karena menurut Gary Douglas, orang pintar itu adalah orang yang selalu tertarik pada orang lain, sedangkan orang yang tidak pintar adalah orang yang selalu ingin menunjukkan kalau diri mereka menarik. Nah, em, banyak orang masih takut untuk berkata tidak karena takut kehilangan momen. Padahal menurut non-duality, saat kita berkata tidak, kita akan bisa menemukan yang sejatinya kita. Karena kebanyakan, jadi yang berdatangan di kehidupan ini, kebanyakan adalah hal-hal yang tidak realita kita. Investasi Bitcoin mungkin. Misalnya, karena Anda melihat orang-orang yang Anda hormati investasi Bitcoin, akhirnya Anda ikut-ikutan investasi Bitcoin. Padahal itu bukan realita Anda. Dan ketika Anda investasi itu Anda bingung. Anda ngawasin pasar, terus Anda nggak menikmati prosesnya. Sedangkan teman-teman Anda yang investasi di Bitcoin, ya dia suka. Karena kenapa? Karena itu happy buat dia. Dan dia sudah punya base datanya. Jadi itu kenapa say no, itu membuat kita malah semakin bisa dekat dengan diri kita sendiri karena kita mengurangi analogi yang selalu saya gunakan adalah kalau kita menjalani kehidupan yang bukan mimpi kita karena kita sedang menjalani mimpi orang lain kayak kita lagi pakai sweater berlapis-lapis akhirnya kepanasan bingung susah geraknya. Nah ketika kita belajar untuk berkata tidak kita kayak ngelepas baju-baju sweater-sweater lembah apa tebalnya sweater kita sehingga kita akan ketemu dengan sejatinya kita gitu. Oke, sampai sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke. Say no to say yes to yourself. Nah, ini menariknya juga ya. Um, jadi saya punya klien seorang ibu rumah tangga yang tegas menarik nih. Dulu dia adalah merasa ibu rumah tangga, dia harus mengayomi atau menyiapkan makanan buat anak dan suaminya apa namanya? eh, karena itu dia rasa adalah kewajibannya sebagai rumah tangga. Tapi ketika dia belajar tidak, dia menyadari oh kayaknya aku lagi nggak mood nih. Oke deh. Em, dia menyediakan semuanya apa namanya eh, melatih suami dan anak-anaknya untuk masak sendiri, kemudian nyiapin apa namanya perlengkapannya sendiri atau dikasih uang jajan aja sehingga dia ada waktu untuk dirinya sendiri seperti meditasi latihan pernafasan, apa namanya, gratitude journal di pagi hari. Namun kalau bodinya mengatakan, yuk, 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 apa namanya, kita buat sarapan buat anak-anak kita dan suami kita, karena berdasarkan memilih, dia having fun di sana. Jadi, say no, to say yes to yourself itu bukan artinya kita berantem dengan realita ini atau separasi dengan realita ini, tapi lebih kepada apakah kita melakukan hal tersebut seperti klien saya tadi, bikin sarapan karena itu merasa kewajiban
atau karena dia memilihnya. Nah, menariknya saat dia bergerak dari kewajiban, dia merasa sebel ketika anak-anaknya nggak mengkonsumsi sarapan atau makanan yang dia buat. Tapi ketika dia bergerak dari pilihan, dia sudah bahagia dalam menyiapkan itu. Apapun respon dari anaknya atau suaminya, dia tidak lagi sebel. Jadi say no to yes, to say yes to yourself itu adalah apa ya? Kita akan mengurangi stres yang akan kita alami akibat dari eh, masih butuhnya validasi dari orang. Kalau kita bergerak dari keharusan, tapi kalau kita bergerak dari pilihan, apapun respon dari orang itu nggak penting lagi buat kita karena kita berkarya karena itu menyenangkan buat kita. Oke, sampai sini Mas, kesadaran apa yang? Ya, silakan. ya, Pak Rahmat, saya mau Ya, tanya. ya, Jadi kan kita kan sedang berlatih untuk say no ya, Pak Rahmat ya, untuk ya, jujur sama diri kita dan bisa bilang say no. Tapi ya. yang saya amati gitu kayak ada dua, yang dari perjalanan saya sendiri ya, Pak Rahmat, interesting point of view saya, itu kayak saya pernah melakukan say no itu dengan dua dua jalan gitu. Yang pertama adalah saya ketakutan, tapi karena lagi belajar bilang say no, saya tahu memilih say no, tapi akhirnya bilang no dengan ada takutnya. Ya, Jadi masih takut gitu loh Pak, tapi saya ya. bilang no. Jadi energi no-nya itu sebenarnya ada kayak, apa, perlawanan dari rasa takut. Saya lupa merilekskan. Terus, 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 terus. Yes, itu sama yang satu lagi, saya tahu saya sedang merasa takut, tapi saya relax dulu, kemudian baru saya bilang no. Wow. Dengan keadaan, Ya, iya, dengan keadaan relax dan tenang, bilang ya. no-nya. Kalau yang Apa tadinya apa kan kayak realita realita yang bermunculan? Yang pertama sama yang kedua apa? Realita yang pertama yang muncul apa? Dari langkah yang pertama, dari langkah yang kedua, realita yang muncul apa? yang dari langkah pertama itu sempat muncul remorse-nya, Pak. Hmm, Guilty ya, dari yang langkah pertama kalau masih ada ketakutannya terus ataupun kayak misalnya bilang no nanti kayak memang akhirnya tidak tapi kayak ada kejadian lanjutan yang ada nggak enaknya kan vibrasinya berangkatnya dari masih ada masih ada ya, low vibration ya Pak ya. ya, Jadi waktu walaupun bilang no nanti ada kejadian lanjutan saya lupa waktu itu apa tapi ada kejadian lanjutan yang 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 memfasilitasi kita itu lagi Pak. Maksudnya kan ya, aduh ya, gitu. ya, Karena kayak ada loopingnya. Soalnya kan belum belum menjadi pilihan 100% gitu tadinya Pak Rahmat yang ya, pertama. Jadi masih ada kesulitan tanda kutip kesulitan lagi di belakangnya gitu karena berangkatnya dari low vibes. Yang kedua ketika saya merilekskan diri terlebih dahulu, entah itu dengan menerima, mengakui ketakutan itu, eh apa namanya terus baru setelah tenang saya bilang no itu semesta backup banget jadi misalnya begini setelah saya bilang no kemudian dia di sana juga iya pas kebetulan banget ini dadakan aku juga ada meeting ternyata gitu jadi kayak iya ya, kayak dipermudah dan yang kedua mau bilang no belum bilang no dia sudah bilang Din sorry banget ternyata nggak bisa ya aku juga ternyata ya. aku nggak bisa jadi saya belum bilang no dia sudah bilang no. Jadi saya kayak dipermudah banget. Kalau yang relax, saya dipermudah banget sama semesta. Terus kalau yang kedua itu saya masih memaksakan diri untuk bilang no karena takut dan belum biasa. Itu Ya. ada kejadian lanjutannya yang agak bikin repot. Tapi ya nggak apa-apa ya. Berarti memfasilitasi saya lagi gitu kan, para. Yes, yes, yes. Nah, menarik Ya. nanti teman-teman di sini kalau mengikuti apa yang Dinda lakukan tadi, yang pertama berdasarkan desire, ada want-nya. Tapi yang kedua Dinda melakukan sesuatu karena dia memilihnya. Nah, menariknya kalau kita berdasarkan ada desire, ada ujung yang kita pingin saat kita mengatakan no, itu biasanya penuh dengan penjelasan. Oh, begini, begitu gitu. Kita heboh waktunya untuk menjelaskan. Nah, menariknya semakin kita sering menjelaskan alasan kenapa kita berkata tidak, itu akan jadi senjata dia untuk menggagalkan proses Anda mengatakan tidak. Tapi kalau kita benar-benar memilihnya seperti langkah Dinda yang kedua tadi, ya aku berkata tidak karena aku memilihnya kok. Anda nggak akan ada kecenderungan untuk menjelaskan kenapa sih aku memilih untuk tidak. Dan orang ketika Anda nggak menjelaskan apapun rencana alasan Anda untuk kenapa memilih tidak, dia nggak punya bahan untuk menggagalkan apa namanya proses Anda untuk mengatakan tidak tadi, atau dikenal dengan istilah killing energi. Killing energi jadi bikin orang-orang tuh segan gitu saat ada, oh nggak ya, makasih ya gitu. Langsung, oh my God, kayaknya nggak deh, gue cari yang lain deh. Tapi ketika
Enggak, Iya, soalnya, bener. soalnya, soalnya, oh, jadi bahan buat dia untuk nggak bisa, nggak bisa. Akhirnya, iya ya, nggak bisa ya deh, kita lakukan juga gitu. Ya Keren itu ini, bener keren, banget keren. Pak Rahmat itu. Ya, Ya begitu saya bilang kayak besok ada slot ya 3. Nah gitu aja dia kan biasanya kan mau dia kayak mau nego-nego lebih ya. Oh oke Dinda. keren, keren tuh, keren, keren, keren. Tapi seru ya Pak belajar kayak gini ya ampun seru banget Pak. Hmm, hmm. Ya, dan dan dan, Ngelihat dan fenomena sebab sebenarnya, akibatnya tuh loh Pak Rahmat. ya gimana? Ngelihat fenomena sebab akibatnya tuh loh Ya, seru banget. Kalau saya yes, begini akibatnya ini, kalau begini itu seru banget Pak Rahmat. yes, yes, yes. Dan ini sekali lagi ini bukan hal yang baru karena ini sebenarnya saya hanya mengingatkan em, mungkin dari kehidupan sebelumnya Anda sudah melakukan tapi karena waktu kecil Anda lahir lagi dan Anda kecil itu Anda dikasih informasi pentingnya untuk mengatakan iya. Akhirnya Anda hilang kesadaran itu dan saat ini Anda dikenalkan kembali dan Anda excited. This is already your reality sebenarnya untuk semuanya di sini ya. Jadi tolong klaim itu. Ya, oke. Apa lagi Dinda yang muncul di sini? Atau teman-teman silakan. Belum? Oke. Jadi em, kalau kita bisa simpulkan apa yang kita bahas mengenai the power of saying no, ini bukan sesuatu yang menyebabkan orang lain itu rugi dan Anda untung. Enggak. Kalau Anda benar-benar bergerak dari kesadaran, yang pertama, Anda nggak akan menjelaskan alasan Anda kenapa Anda berkata tidak. Yang kedua, Anda akan menginspirasi orang banyak juga untuk belajar mengatakan tidak. Karena sekarang yang saya sadari, begitu banyak problem orang-orang alami, karena mereka selalu mengatakan iya. Entah itu ke dirinya sendiri atau ke orang lain. Learn how to say no, don't let your mouth overload your back. Jadi em, menariknya saat Anda mengatakan tidak, beban di pundak Anda juga akan berkurang. Oke, sebelum saya tutup, kesadaran apa yang muncul? Silakan. Pak, maaf Ya, satu lagi. ya, ya, silakan. Soalnya Pak Muhammad tadi bilang kayak kita dengan mengatakan tidak akan menginspirasi orang lain Ya, untuk bilang tidak juga. ya. Ada satu hal yang saya temukan, jadi ada klien saya yang ketakutan untuk belajar bilang tidak, terus saya karena takut menyakiti hati orang lain, saya ambilnya manipulasinya dari Oh, sini. ya, Iya, bahwa jangan salah dengan kita mengatakan tidak, pihak di sana itu juga mendapatkan keuntungannya, yaitu difasilitasi menerima penolakan. Jadi yes, dua-duanya sama untungnya gitu. Jadi yes. maksudnya ya, mungkin yang di sana belum bisa terinspirasi mengatakan tidak, tapi kan difasilitasi menerima penolakan ya Pak ya. Dan dengan menerima penolakan kita tidak tahu potensi apa yang muncul dari dia ketika dia ditolak. Oke. Ini Saya bilang gitu. ini ada bukan rahasia sih, tapi kalau Anda berhubungan dengan orang-orang yang healer seperti itu, Anda bisa manipulasi dia untuk orang lain. Misalnya, kalau kamu nggak belajar bilang iya, bilang tidak, nanti anak-anakmu, keluargamu itu akan lebih mudah dikendalikan sama orang loh. Dia akan susah untuk bilang tidak. Jadi healer-healer itu agak susah kalau dibilang keuntungannya buat diri sendiri. Jadi Iya, iya, iya Pak. bagaimana memanipulasi mereka yaitu bilang aja manfaatnya, dia akan menginspirasi untuk anak-anaknya, suaminya dan sebagainya untuk juga bisa belajar mengatakan tidak. Jadi kalau untungnya buat dia healer itu agak susah. Tapi untungnya buat keluarga dia, orang yang dia sayangi, dia akan lebih cepat untuk berubah. Waduh, ini one point. Wah, belajar manipulasi 101. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, para aku nanti, kok aku jadi bisa gini sih? Ini semua karena sekte itu. Sekte Aduh. manipulasi itu. Yes. Dan pakai saya tanya lagi Pak, maksudnya, jadi siapa yang untung? Dua-duanya. Oke, berarti gimana? Ya, Eh bisa ya, bilang tidak? Oke, bisa gitu bisa, kan? Karena bisa. kan sih kan para. Itu keren. Thank you, thank you, thank you udah menjadi itu Dinda ya. Jadi dia kayak punya apa namanya cakrawala berbeda.
Iya, iya, Pak Rahmat. Yang dia tetap bisa jadi sisi healernya, tapi dia juga mulai bisa berkata tidak gitu kan, Pak Rahmat. Maksudnya nggak Yes. langsung shifting, lompat gitu. Kayaknya dia Ya, berat banget. ya, ya. Karena healer itu kan pengen menjadi cahaya kan. Kalau dia terus menjadi cahaya yang gratis, nanti bahan apa dia nggak punya uang untuk beli bahan bakar kan, untuk beli minyak, Minyaknya. sehingga cahayanya makin 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 jauh gitu. Hanya dia akan menjadi cahaya dalam waktu yang sebentar kalau semuanya dikasih yang Hmm. gratis buat semuanya. Tolong be kind Oh, to herself atau himself dulu sehingga dia akan semakin lama menjadi cahaya bagi orang. ih, asik banget, Pak Rahmat. Thank you, Pak Rahmat. Sama-sama. Lia, saya biasakan ke anak saat anak bilang tidak, saya nggak tanya balik alasannya apa dan sebagainya. Karena banyak juga anak-anak yang karena sering ditanya kalau jawab tidak. Oh, keren ih. Bagus, bagus, bagus. Bagus, 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 bagus. Keren, keren Lia. Pak Not Rahmat bad. itu Ya, silakan, kasihan. silakan. Ya, cukup kasihan kalau ngelihat anak sama orang tuanya itu sampai diteter ya. Misalnya ini Ya, nggak mau makan ini gitu. Kenapa ya, nggak mau makan gitu kan? ya, Ini ya. kenapa? Enak loh sampai seperti itu gitu loh. Yes, Jadi yes. dan aku saat anakku bilang enggak atau apa, aku belajar untuk oke dah itu. Jadi Ih, keren. dia nggak Oh my God. banyak. Karena saya punya ini Pak, punya maksudnya sama usianya sama, satu anak Mhm, satu ponakan ya. Jadi yang mhm. satu itu orang tuanya masih yang pada umumnya gitu. Dan Ya, kadang kalau ngelihat kasihan juga gitu loh. Sampai les pun nggak mau. Aku nggak mau les ini. Kenapa gitu? Terus ya, jadi malah banyak cari alasan gitu. ya, ya, ya. Dan tantrum malah kadang Pak. Yes, yes. Jadi ini juga tolong Lia sadari betapa beruntungnya dia punya ibu seperti Anda kan. Jadi ini juga kadang imposter syndrome seorang ibu kan di sini muncul. Ah, apa aku udah bener ya dalam mempunyai apakah aku layak diberikan kesempatan punya anak-anak. Ini walaupun kedengarannya menggelikan tapi kadang ada orang ibu yang berpikir seperti itu. Namun dengan cara Anda mendidik parenting ala Lia ini saya wow, betapa beruntungnya anak-anak itu punya ibu seperti Anda. Thank you for being that ya. Terima kasih, terima kasih. Iya, makasih Pak Rahmat. Wow, oh my God, ini keren banget sih dia. Wow, wow, wow. Thank you, thank you, thank you. Keren, keren, keren. Baik, kalau ada kolega Anda yang sedang terjebak di kondisi yang dia belum bisa melakukan sebuah lompatan yang cukup berarti di kehidupan dia, dia selalu melihat dirinya salah, dia selalu melihat dirinya kurang, tolong infokan ada sebuah event bernama Quantum Jam. Kita akan membahas yang besok itu manipulasi energi dan terakhir kita akan membahas di tanggal 16 itu Five Dimension di mana akan lebih mudah untuk stay di dimensi kelima. Anda bisa infokan acaranya di situs kita berkembangbersama.com. Dan saya penasaran perubahan apa dari kolega Anda tersebut yang masih stuck. Mereka di tahun 2024 ini akan lebih bisa mencapai eh, diri mereka yang mereka inginkan. Karena we are the creator. Banyak orang masih berfungsi dari follower, sedangkan saatnya lah kita menjadi creator atau menjadi leader di kehidupan kita masing-masing. Sehingga Anda akan menemukan cara mendidik anak, cara menginspirasi orang yang versi Anda. Mungkin cara saya ini nggak relevan buat Anda dan agak terlalu banyak bercandanya mungkin. Mungkin Anda bisa gunakan cara pendekatan lain versi Anda setelah Anda menemukan, oh begini toh. Setelah aku melakukan kuantum jam, ini toh cara memfasilitasi orang yang eh, light and fun for me. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran malam ini. Saya terinspirasi banyak hal. Seru loh. Thank you, Leo. Saya sampai terkagum-kagum dengan cara seperti itu. Dan ini mungkin cocok buat Lia dan mungkin belum cocok buat teman-teman ya. Jadi temukan versi Anda yang intinya adalah akan bisa tercapai saat Anda bergerak dari infinite being. Anda akan bisa melihat secara garis besar apa nih, bagaimana aku bisa menginspirasi anak-anakku, bagaimana aku bisa menginspirasi lingkunganku dengan pendekatan versi Anda. So, please trust you. Selalu pertanyakan informasi dari lo, termasuk apa yang saya sampaikan malam ini. Em, Terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu. Kita akan bahas mengenai law attraction. Keep having fun. Bye-bye.